Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sarafuna dengan NIM 2103200077 ingin memaparkan materi tentang tanaman belum menghasilkan di dalam kelapa sawit. Persiapan sebelum pemindahan bibit. Yang pertama, bibit yang siap dipindahkan. Umur bibit. Bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Tinggi bibit, tinggi harus memiliki tinggi antara 80-100 cm dengan minimal 15-20 helai daun yang terbuka sempurna. Kondisi batang dan akar, batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Berikut adalah beberapa akibatnya. Pertumbuhan terhambat. Akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil. Penyerapan air dan nutrisi menurun. Akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Stres tanaman. Bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi, sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding bibit dengan akar yang sehat. Kerusakan akar. Saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak jika lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Kegagalan pertumbuhan jangka panjang akan tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Kesehatan bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. 2. Persiapan lahan. Pembersihan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembacakan atau pencangkulan sedalam 30-40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Pengapuran. Apabila pH tanah terlalu rendah, kurang dari 4,5 tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal.
Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus memiliki ukuran 60 kali 60 kali 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Pengemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antar tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya air dan unsur hara. Memiliki sirkulasi udara yang cukup. Pengemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antar tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya air dan unsur hara. Kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara makro, nitrogen, N, penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Fosfor atau P mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Kalium K meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Magnesium Mg berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Kalsium Ca memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Unsur hara mikro besi Fe mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Mangan Mn penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Seng atau Zn membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya tahapan pemindahan bibit. Yang pertama pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Metode pengangkutan bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindungi dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindungi dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, penanaman di lapangan. Pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik namun tidak mendapatkan sirkulasi udara. Penyiraman awal. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi risiko stres pada tanaman. Selanjutnya ada perawatan setelah tanaman yaitu tahap TBM. Pemupukan. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan. Pada tahun pertama TBM 1, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring bertambah usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama TBM 1. Pada tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal.
Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali, 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan berikut adalah dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1. Dosis per pohon per aplikasi. NPK 15 banding 15 banding 15 per 300 gram per pohon. Urea nitrogen 150 gram per pohon. Dolomit magnesium 100 gram per pohon. Pupuk organik 2,5 kg per pohon. Bisa berupa kompos atau pupuk kandang, tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Tahun kedua TBM. Pada tahun kedua dosis pemupukan mulai meningkat dikarenakan tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun akar. Namun kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali, 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan NPK 15 gram per pohon, urea 200 gram, dolomit 150 gram, kalium KCI 100 gram, pupuk organik 5-8 kg per pohon tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit, pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Tahun ketiga TBM 3. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali, 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan NPK 500 gram per pohon. Urea nitrogen 250 gram per pohon, dolomit magnesium 200 gram per pohon, kalium KCI 150 gram per pohon. Pupuk organik 8-10 gram per pohon tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit. Poin tambahan untuk pemupukan. Nitrogen penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Fosfor P dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kalium meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Dolomit Mg berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual penyiangan dan atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM: gulma berdaun lebar, broadleaf weeds. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka.
dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit meliputi Agreton conzoides atau babandotan. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Bordiera memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Mekania micrantha selaput tunggul. Tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Bidin pilosa ketul. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Gulma berdaun sempit. Grasses. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah Imprata cylindria alang-alang, salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan penyebaran luas. Rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Gulma tipe Pakis Ferns. Gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Jenis gulma yang pakis yang umum ditemukan di kelapa sawit antara lain pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Pakis merambat sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Gulma tipe tekian setges. Gulma tipe tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah teki liar, salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Gulma merambat. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit, sehingga mengalami cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemui adalah Mekania atau selaput tunggul. Tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Passiflora foetida markisa liar. Gulma merambat ini memiliki daun berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama. Dampak negatif gulma pada tahap TBM. Bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting sehingga pertumbuhannya terganggu. Mengurangi penetrasi cahaya matahari. Gulma ini merambat seperti Mekania micrantha, dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menjadikan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun.
Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Pengendalian gulma pada tahap TBM. Pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan, terutama untuk gulma yang tumbuh sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan set gas, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lama. Penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh. Herbisida jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkembangan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Herbisida pasca tumbuh. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun yang menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif, tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Pengendalian dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa menjaga kelembapan tanah. Cara ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya air dan unsur hara. Kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Unsur hara ini dapat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara makro, nitrogen, N, penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Fosfor atau P mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Kalium K meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Magnesium Mg berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Kalsium Ca memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Unsur hara mikro besi Fe mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Mangan Mn penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Seng atau Zn membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya tahapan pemindahan bibit. Yang pertama, pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Metode pengangkutan bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindungi dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindungi dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, penanaman di lapangan. Pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan agar akar terbenam dengan baik namun tidak mendapatkan sirkulasi udara. Penyiraman awal. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi risiko stres pada tanaman. Selanjutnya ada perawatan setelah tanaman, yaitu tahap TBM.
Pemupukan frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan pada tahun pertama TBM1 dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama TBM1. Pada tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali, 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan berikut adalah dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM1. Dosis per pohon per aplikasi. NPK 15/15/15 per 300 gram per pohon. Urea nitrogen 150 gram per pohon. Dolomit magnesium 100 gram per pohon. Pupuk organik 2,5 kg per pohon. Bisa berupa kompos atau pupuk kandang, tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Tahun kedua TBM. Pada tahun kedua dosis pemupukan mulai meningkat dikarenakan tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun akar. Namun kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali, 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan NPK 15 gram per pohon, urea 200 gram, dolomit 150 gram, kalium KCI 100 gram, pupuk organik 5-8 kg per pohon tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit, pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Tahun ketiga TBM3. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali, 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan NPK 500 gram per pohon. Urea nitrogen 250 gram per pohon, dolomit magnesium 200 gram per pohon, kalium KCI 150 gram per pohon. Pupuk organik 8-10 gram per pohon tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan, pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit, pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit. Poin tambahan untuk pemupukan. Nitrogen penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Fosfor P dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kalium meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang.
dolomit Mg berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Pengendalian gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual penyiangan dan atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM: gulma berdaun lebar, broadleaf weeds. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit meliputi Agreton conzoides atau babandotan. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Bordiera memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Mecania micrantha selaput tunggul. Tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Bidin pilosa ketul. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Gulma berdaun sempit. Grasses. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah Imprata cylindria alang-alang, salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan penyebaran luas. Rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Mengurangi erosi dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Pengendalian secara biologis. Pengendalian biologis menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Selanjutnya ada pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Penanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan. Pemangkasan daun yang kering, rusak atau karena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit. Pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada tahap TBM: ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Mereka memakan daun menggunakan proses fotosintesis dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Jenis ulat: Cetosea axna, ulat api, Mahaesena corbeti, Darnatrima, dan ulat bulu. Gejala serangan: daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat dan bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Pengendalian: pemantauan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Pengendalian biologis menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, misalnya Telenomus untuk telur ulat.
Pengendalian kimia jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltametrin atau klorpirifos dapat digunakan. Kumbang tanduk Oryctes ricconcaros. Kumbang tanduk adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangan: kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna, berbentuk kipas, dan pada kasus berat, tanaman dapat mati. Pengendaliannya dengan cara pengendalian biologis menggunakan virus Oryctes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Pemangkasan dan sanitasi. Pembersihan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitarnya. Pengendalian kimia, aplikasi insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanaman. Rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangan: tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Pengendalian: memantau rutin, memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau taman mati. Pengendalian kimia menggunakan insektisida sistematik yang disuntikkan ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Gejala serangan: tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Pengendalian fisik, pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Pengendalian biologis menggunakan burung hantu sebagai predator alami tikus. Pengendalian kimia menggunakan rodentisida di sekitar serangan. Belalang. Belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejala serangan: daun-daun yang dimakan terlihat robek atau berlubang. Dalam serangan berat, hampir seluruh daun dapat hilang. Pengendalian: pemantauan rutin, pemantauan terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan. Pengendalian kimia menggunakan insektisida kontak untuk pembunuh belalang. Jenis penyakit pada tahap TBM. Busuk pangkal batang. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejala serangan: daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu. Dimulai dari daun tua, batang akan membusuk dari pangkalnya, dan jika diperiksa, akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Pengendalian: pencegahan sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit, karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk.
Penggunaan trichoderma jamur atau antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan ganoderma di tanah. Pemantauan rutin tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Penyakit akar merah, Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangan daun mulai menguning, terutama pada bagian bawah, tanaman menjadi layu, akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Pengendalian. Pencegahan sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Penggunaan trichoderma, penggunaan jamur antagonis trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Pengendalian kimia menggunakan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur yang menyerang daun kelapa sawit muda. Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejala serangan muncul bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda dan daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Pengendalian menggunakan fungisida. Penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi. Pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit akar putih. Penyakit ini menyerang akar yang disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangan daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir dengan miselium warna putih yang menutupi akar. Pengendalian. Sanitasi kebun menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran. Penggunaan trichoderma, aplikasi jamur trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Selanjutnya yaitu pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di serabang tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Monitoring dan evaluasi. Pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi jumlah daun dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti, replanting. Evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Pengamatan pertumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akarnya bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan. Sekian materi dari saya.
Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.